Baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita kembali membahas baptisan dan kepenuhan Roh Kudus bagian yang kedua. Ada banyak kebingungan di kalangan orang Kristen mengenai baptisan Roh Kudus, karena beberapa orang Kristen Pentakosta karismatik mengklaim bahwa baptisan Roh Kudus adalah karya karunia kedua dalam kehidupan orang percaya yang membawa seseorang ke dalam kehidupan yang lebih penuh dan lebih mendalam di dalam Kristus. Sebelum kita bahas hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat baik. Kami kembali berjumpa dan kami akan membahas kebenaran ini, yaitu baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran ini, kami mengimaninya, dan kami akan dibimbing ke arah kedewasaan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagian orang Kristen mengatakan bahwa ketika seseorang menjadi Kristen, ia didiami oleh Roh, tetapi ia tidak dibaptis dalam Roh Kudus. Untuk masuk ke dalam perjalanan yang lebih dalam dengan Tuhan, seseorang perlu memiliki karya kasih karunia yang kedua, yaitu pengalaman yang kedua dari Roh Kudus yang disebut baptisan Roh Kudus. Dan inilah yang sering kali terjadi karena ditandai dengan tanda-tanda, antara lain berbahasa roh, yang akan menginisiasi mereka ke dalam perjalanan yang penuh semangat di dalam Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus bukanlah karya kasih karunia yang kedua, namun merupakan karya permulaan roh yang melaluinya seseorang ditempatkan ke dalam tubuh Kristus. Melalui baptisan Roh Kudus, ia didiami oleh Roh Allah dan dijadikan anggota tubuh Kristus. Mereka mengutip 1 Korintus pasal 12 ayat 13 yang mengatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Di sini, baptisan Roh Kudus dipahami merupakan pengalaman universal gereja, suatu tindakan yang melaluinya seseorang telah ditempatkan ke dalam tubuh Kristus. Beberapa orang mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus bukanlah suatu tindakan permulaan, tetapi merupakan karya kasih karunia yang kedua. Jika kita meneliti lebih dekat kisah-kisah dalam kitab Kisah Para Rasul, terungkap bahwa dalam setiap kasus yang dijelaskan, ini merupakan pengalaman yang kedua. Misalnya, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 terdapat kisah Pentakosta, di mana karunia Roh Kudus diberikan kepada orang percaya yang ada di Yerusalem. Ini adalah baptisan dalam Roh Kudus yang mereka tunggu-tunggu, yang dijanjikan oleh Yesus, bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai mereka menerima baptisan Roh Kudus. Kemudian, di dalam Kisah Para Rasul pasal 8, terdapat kisah tentang bagaimana Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang percaya di Samaria. Sekali lagi, pembacaan yang teliti pada pasal 8 ini menunjukkan bahwa sebelumnya mereka tidak memiliki Roh Kudus sampai mereka dibaptis dalam Roh Kudus. Lalu di Kisah Para Rasul pasal 10 dan 11,
kita melihat kisah Kornelius dan seisi rumahnya menerima baptisan Roh Kudus. Dan sekali lagi, ini jelas merupakan tindakan kedua dari Roh Kudus dalam kehidupan Kornelius dan rumah tangganya. Petrus mengatakan bahwa Roh Kudus turun ke atas mereka dengan cara yang sama seperti yang mereka alami pada hari Pentakosta. Kemudian, di Kisah Para Rasul pasal 19, kita melihat kisah yang sangat aneh tentang murid-murid Yohanes Pembaptis di Efesus yang ditemui Paulus dan mengatakan bahwa mereka bahkan belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Paulus kemudian membaptis mereka ke dalam Roh Kudus dan mereka menjadi Kristen. Jadi, meskipun baptisan Roh Kudus dalam tindakan-tindakan ini mempunyai kaitan yang berbeda dengan baptisan air, kadang-kadang mendahulunya, kadang-kadang terjadi setelah baptisan air. Namun jelas bahwa dalam setiap kasus, orang-orang yang mengalami baptisan Roh Kudus adalah orang-orang yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami tindakan awal dari Roh Kudus dan kemudian mengalami tindakan kasih karunia kedua. Itulah yang membuat mereka dapat berjalan lebih dalam bersama dengan Kristus dan memberdayakan mereka untuk tugas kesaksian dan pelayanan di dunia ini. Jadi, melalui baptisan Roh Kudus, kita ditempatkan ke dalam tubuh Kristus. Kita dilahirkan kembali ke dalam kehidupan yang baru dan didiami oleh Roh Kudus. Setiap orang percaya mempunyai Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya. Roma 8 ayat 9-10 mengatakan begini, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh Allah kehidupan oleh karena kebenaran." Jadi kehadiran Roh Kuduslah yang menentukan apakah seseorang telah menjadi Kristen sejati atau bukan. Kehadiran Roh Kuduslah yang menjadikan seseorang menjadi anggota tubuh Kristus dan menjadi umat Kristen di dunia ini. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Dialah yang membuat kita dilahirkan kembali, yang menjadikan kita orang Kristen. Jadi barang siapa tidak mempunyai Roh Kudus, ia bukan anggota tubuh Kristus." Meskipun setiap orang Kristen telah dibaptis, tidak setiap orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada perbedaan yang signifikan antara berdiam di dalam Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai pasal 3 ayat 3. Paulus berkata begini, "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus." Lalu di 1 Korintus pasal 3 ayat 1-3 mengatakan begini, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan
bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Kemudian, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-15, Paulus berkata begini, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api." Di sini Paulus menggambarkan orang-orang Kristen yang masih didominasi oleh sifat kedagingan, yaitu sifat manusia yang telah jatuh. Dia menyebut mereka duniawi atau manusia kedagingan. Ia mengatakan bahwa pekerjaan mereka tidak seperti emas, perak, dan batu permata yang tahan uji, tetapi seperti kayu, rumput kering, dan jerami yang mudah terbakar dan musnah. Padahal mereka sendiri telah diselamatkan. Apa yang Paulus maksudkan di sini? Ini adalah 3 jenis orang yang berbeda. Ada manusia duniawi yang merupakan manusia yang belum dilahirkan kembali. Dia tidak memiliki roh Tuhan. Dia hidup dalam kuasa daging, sifat manusia yang telah jatuh. Lalu ada manusia rohani. Ini adalah orang Kristen yang telah dilahirkan kembali, yang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dan kemudian ada manusia daging atau manusia yang sudah dilahirkan kembali, namun dia masih hidup di dalam kuasa daging, sifat manusia yang telah jatuh, sehingga masih belum dewasa dan mengalami kesia-siaan. Saudara-saudara, perhatikan tanda atau bukti manusia rohani. Ini bukanlah hadiah dari karismatik. Gereja di Korintus memamerkan segala macam karunia karismatik seperti berbahasa roh, mujizat, dan berbagai fenomena karismatik lainnya. Namun ini adalah gereja yang paling duniawi dalam Perjanjian Baru. Orang-orang di sana atau jemaat-jemaat di sana mabuk pada waktu kebaktian bersama. Bahkan ada jemaat yang hidup dalam hubungan incest dengan ibu kandungnya. Mereka dipenuhi dengan perselisihan, kecemburuan, dan semangat berkelompok, membuat kelompok-kelompok di dalam jemaat itu. Jadi meskipun karunia karismatik sangat melimpah dan nyata di Korintus, gereja ini bukanlah gereja yang berada di bawah kuasa atau arahan Roh Kudus. Jadi tanda orang yang rohani bukanlah karunia karismatik yang dia perlihatkan, seperti yang saudara lihat dan saksikan di beberapa tempat. Ada orang yang begitu gencar dan kencang berbahasa roh, bahkan dimanapun ia menggunakan bahasa itu, tetapi kehidupan moralnya sangat buruk. Yang disebut orang rohani adalah mereka yang menghasilkan buah Roh Kudus. Itulah yang kita lihat ketika kita membaca dalam Galatia 5 pasal 16 sampai ayat yang ke-25. Paulus berkata, "Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah dahulu kubuat, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi bukti kehidupan yang dipenuhi roh bukanlah karunia karismatik yang diobrolkan di banyak tempat pada hari-hari terakhir ini. Jadi bukti kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus bukanlah karunia karismatik seperti berbahasa roh yang diobrol sedemikian rupa di beberapa gereja. Bukti kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus adalah buah Roh Kudus yang dihasilkan di dalam kehidupan seseorang dan bukan perbuatan daging. Sayangnya, kita telah lihat tidak semua orang mengalami berkat yang satu ini. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Saya pikir itu berarti tidak hanya didiami oleh Roh, tetapi juga diberdayakan dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Jika kita mengatakan bahwa seseorang dipenuhi oleh amarah atau iri hati, yang kita maksudkan bahwa orang tersebut sedang dikuasai dan dirasuki oleh kemarahan dan kedengkian. Dengan cara yang sama, ketika Paulus berkata untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, dia sedang menyuruh kita untuk dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga menghasilkan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita, seperti yang telah dijelaskannya dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kesempatan berikutnya kita akan mengajukan pertanyaan. Mengapa hanya sedikit orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus? Mengapa begitu banyak orang Kristen yang tampaknya menjalani kehidupan yang penuh kegagalan, frustrasi, dan bagaimana harusnya dipenuhi dengan Roh Kudus, dan bagaimana untuk dapat berjalan dalam kepenuhan kuasa dan kendali Roh Kudus? Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.